Pada pertemuan ini kita akan membahas tema tentang hikmah pergantian tahun. Kita sekarang berada di tanggal 22 Muharram, ya. Tepatnya tanggal 9 Agustus, ya. Sengaja saya pilih tema ini, kenapa? Karena di dalam pergantian tahun, baik itu Hijriah maupun Masehi, ada kaitannya dengan masa depan kita dunia akhirat. Bayangkan, salah satu yang terkandung di dalam pergantian baik itu Hijriah maupun Masehi, ya, yang perlu kita ketahui, bayangkan saking pentingnya, berkaitan dengan masa depan kita dunia dan akhirat. Bukan hanya dunia tapi dunia akhirat. Jadi sangat penting kita ketahui. Nah, salah satu dari beberapa yang Allah sebut di dalam Quran dari pergantian tahun itu sendiri, hikmah salah satunya kita awali dengan Quran surat 6 ayatnya 60. Quran surat 6 ayatnya 60. Ini salah satu hikmah dari pergantian tahun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwal ladzi yatawaffakum bil laili wa ya'lamu ma jarahtum وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ ينبئكم بما كنتم تعملون. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, pergantian tahun baik Hijriah maupun Masehi, salah satu hikmahnya di dalam ayat ini, dialah yang menidurkan kamu pada malam hari. Jadi walaupun kita tuh baring-baring, guling-guling, kemudian kita ngomong ketiduran, oh enggak, tapi Allah tidurkan. Jadi kalau ada orang bilang, oh ya, apa Bunda Anu maaf ya kemarin tidak bisa datang, ya Allah aku ketiduran. Bukan ketiduran, tapi Allah tidurkan. Nah makanya di ayat lain, ya, orang yang sedang tidur itu ruhnya dalam genggaman Allah. Orang mati juga ruhnya dalam genggaman Allah. Nah orang-orang yang tidur itu, saat Allah lepaskan ruhnya, maka hidup dia. Nah, pada saat kita bangun tuh doanya kayak kaget. Pas bangun apa doanya? Alhamdulillah. Alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Coba kalau tidak Allah lepaskan ruh tadi, doanya beda. Ya, doanya apa pun? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beda doanya. Nah makanya sering disebut orang tidur itu, Bun, ya, tidur itu saudaranya siapa? Saudara mati. Saudara setan. Iya, karena sama-sama di genggaman, cuma bedanya yang satu dilepaskan, yang satu sama saudara mati.
Orang tidur tuh mati, dia tuh bisa udah mati kecil. Nah kemudian yang kedua, di dalam ayat ini Allah tidurkan kamu pada malam hari, Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian Allah katakan esok harinya kamu dibangunkan lagi. Jadi bukan kebangun, tapi Allah bangunkan. Ini yang sedang terjadi dengan kita setiap hari, kemudian siang malam tidur bangun siang malam. Nah di dalam ayat ini untuk apa semua itu? Allah sedang menyempurnakan usia kita. Berarti sekarang itu pun kita sedang berproses. Kita sedang berproses kepada penyempurnaan usia. Yang mana di dalam ayat ini Allah katakan umur itu sudah Allah tetapkan. Kita semua sudah punya ketetapan umur. Jadi setiap hari pergantian siang dan malam itu kita sedang berproses, kita sedang penyempurnaan usia-usia kepada yang mana usia itu sudah Allah tetapkan. Yang Nabi SAW memberikan gambaran usia umatku 60 sampai 70, tapi sedikit mereka melampaui usia itu. Artinya 60 ke atas itu ada tapi tidak banyak. Kalaupun ada sedikit maksudnya. Standarnya itu 60 ke atas, 60-70, tapi sedikit. Artinya kebanyakan usia ke berapa? 60 ke bawah. Kan kayak itu kesimpulannya. Nah Allah katakan di dalam ayat ini apabila umur itu sudah sampai pada ketetapan, kamu akan dikembalikan kepada Allah. Dan Allah akan kasih tahu apa yang selama ini sudah kita kerjakan yang mungkin kita sudah lupa dengan itu. Udah lupa kita, udah kelamaan coba. Tapi catatan di kitab Sijin dan Ilyin tetap. Pada saat kita dikembalikan kepada Allah, Allah akan kasih tahu ini perbuatan kamu selama kamu hidup. Yang mungkin perbuatan itu kita udah banyak lupa. Dan ini salah satu hikmah dari pergantian tahun. Jadi hikmah yang pertama apa? Kita sedang berproses kepada ketetapan usia, atau kita sedang berproses kepada ketetapan umur kita masing-masing. Nah ini hikmah yang pertama. Nah otomatis Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau dengan bergantinya siang dan malam saja usia kita sedang penyempurnaan usia kita, apalagi kalau seandainya kita berganti pekan. Masya Allah, alhamdulillah, barakallah, jazakillah khairan. Kalau dengan bergantinya siang dan malam saja kita sedang berproses penyempurnaan usia, apalagi berganti pekan pertama, pekan kedua. Kalau dengan bergantinya siang dan malam saja kita sedang memproses usia kita, penyempurnaan usia, apalagi berganti bulan. Kalau dengan bergantinya siang dan malam saja kita sedang memproses usia kita, menyempurnakan usia kita, apalagi berganti tahun. Dari 1444 Hijriah ke 1445 Hijriah pun kita sudah kehilangan usia setahun. Coba, makanya setiap hari itu kita banyak kehilangan nikmat. Salah satunya nikmat umur. Dan bukan hanya nikmat umur saja setiap hari itu kita kehilangan. Ada orang yang diajak ngomong sekarang udah kayak handphone, main setuk. Dulu ngomong dia udah noleh, sekarang enggak baca, nak nyenggol nian baru nyoleh. Udah hilang nikmat itu. Tipe-tipe handphone dia, karena pendengaran sudah Allah. Iya. Hilang betul udah nikmat. Ada yang baca udah pakai alat bantu, kalau udah pakai alat bantu udah bisa. Iya. Cuma lihat duit aja yang udah berubah. Karena duit kan jelas pun terang, merahnya kan. Iya. Kalau yang lain mah remang-remang, kalau duit mah enggak. Apal. Kalau yang lain udah mulai kunang-kunang.
udah mulai ditahan gitu. Setiap hari kita berproses kepada itu. Ada yang hafalannya udah mulai hilang, Bun. Ada yang ingatannya sudah mulai hilang. Dulu banyak hafal ini, banyak hafal ini, udah lo tarik pelan-pelan, itu udah hilang. Makanya setiap hari selain kita itu kehilangan umur, kita banyak kehilangan nikmat yang lain. Nah inilah kita saat ini selalu berproses kepada penyempurnaan. Penyempurnaan usia itu bukan menambah kita tambah baik, tapi tambah buruk. Karena nikmat sudah mulai Allah tarik pelan-pelan. Dan ini makna pergantian tahun pertama. Yang kedua, kita lihat ayat hikmah dari pergantian tahun yang kedua. Buka Quran surat 23. Maaf 21. Surat 21. Ya, surat 21 ayat pertama. Hikmah pergantian yang kedua. Ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Surat 21 ayat pertama. Otomatis ini kaitannya dengan ayat 6 tadi. Kalau setiap hari, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun kita sedang berproses kepada penyempurnaan usia yang mana usia kita sudah Allah tetapkan, otomatis pergantian tahun itu bukan malah menjauhkan kita daripada kematian, tapi justru malah mendekatkan. Ini ayatnya telah semakin dekat. Bukan malah menjauhkan, tapi malah justru mendekatkan. Nah makanya Bu ya, dalam tahun baru Hijriah itu tidak ada sunnah, anjuran, amalan-amalan tertentu. Tidak ada doa khusus, tidak ada zikir khusus, tidak ada amalan-amalan tertentu dalam rangka tahun baru Islam. Kenapa? Dalilnya Quran di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada mushaf pun. Di zaman sahabat ini, sahabat siapa? Khalifah Utsman. Kalender yang kita sebut Hijriah itu zaman Nabi tidak ada. Dibuat kapan? Di zaman sahabat kepemimpinan Umar. Mushaf belum ada, kalender belum. Zaman Nabi, makanya tidak ada tahun baru Islam. Kalaupun ada amalan-amalan di bulan Muharram itu bukan dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Tidak ada. Kalaupun disuruh puasa itu dalam rangka memperingati apa? Turunnya pertolongan Nabi Allah kepada Nabi Musa. Kalaupun ada anjuran memperbanyak berpuasa di bulan Muharram, bukan dalam rangka menyambut tahun baru Islam. Kenapa? Karena sebaik-baik puasa setelah Ramadan itu berpuasa di bulan Muharram. Tidak ada kaitannya dengan tahun baru Islam. Makanya salah satu anjuran para salaful soleh, orang-orang soleh terdahulu apabila pergantian hari, pekan, bulan dan tahun, tidak ada anjuran mereka kecuali apa? Muhasabah diri. Makanya orang-orang soleh terdahulu apabila matahari terbit kemudian tenggelam, mereka apa yang dilakukan? Mereka muhasabah diri, introspeksi diri, evaluasi diri. Kalau misalnya di pergantian tahun dibawa dengan nuansa gembira, tidak cocok dengan dua ayat ini. Kita ilustrasikan. Kita punya teman, kita punya keluarga, kita punya sahabat, kita punya teman. Suaminya udah tahun-tahunan masuk rumah sakit. Sampai-sampai dokter ngomong sama si ibu, Bu, hari ini bapak pulang ya, tolong jaga dengan baik bapak. Kemungkinan usia bapak tidak lama, paling 3 bulan lagi. Kan sering dikatakan seperti itu karena karena udah parah. Coba biasanya juga Bu, tidak lama memang biasanya. Ya kalaupun ada itu wallahu a'lam memang kehendak Allah. Karena juga dokter udah tahu ini jantungnya udah separuh tidak main lagi misalnya. Kan dokter udah macam-macam. Sampai dibawa pulang, hari ini pulang. Nah coba kita sebagai teman, sebagai sahabat, tetangga, kerabat tuh dengar berita ini senang apa gembira? Nah ada dua-duanya. Kan tidak cocok kan? Kalau misalnya ada berita seperti ini terus kita gembira, terus kita senang, yang ada malah ikut sedih, benar pun. Nah kalau yang misalnya
ngatakan si bapak ini kan itu dokter. Berapa banyak lu yang suaminya udah tahun-tahunan yang ngurusnya si istri, yang wafat duluan justru kebalikannya istrinya yang sehat walafiat. Tapi ya kadang-kadang betul kata dokter tadi. Nah kalau ini kan dokter khusus untuk siapa yang sakit ini. Kalau dua ayat ini untuk siapa? Untuk kita semua, tidak peduli mau sehat, setengah sakit, ya. Atau memang sekarang dia lagi sakit, tidak peduli, semuanya sudah semakin dekat. Kan kayak ini. Jadi kalau misalnya pergantian tahun kita bawa dengan nuansa bergembira, tidak cocok dengan ayat ini. Harusnya kita mikir, ya Allah, ingat sadar kita, ya Allah, umurku udah 60. Kalau Allah kasih 63 berarti tinggal 3 tahun lagi, ya Allah. Sadar kita pulang dari ngaji, nanti ibu-ibu masuk rumah lihat suami lagi ketiduran, ditidurkan Allah di sofa. Kita tahu suami tadi usianya udah 61. Mikir dalam hati, ya Allah, ya, ingat kajian tadi, kalau ayah dikasih 63 berarti tinggal 2 tahun lagi ya kita di dunia. Ya harusnya tuh evaluasi diri, introspeksi diri. Selama kita 40 tahun ini, Bun, ya, apa yang udah kita lakukan untuk akhirat kita? Karena memang yang kata Nabi SAW, hisab dirimu sebelum Allah menghisab. Nah, salah satu cara kita evaluasi diri, introspeksi diri, Bun, tujuannya biar kita tambah baik ke depan. Kita samakan usia kita sekarang semuanya. Anggap kita semua udah 30 lebih. Udah 30 semua enggak? Berarti kalau udah 30 udah separuh lebih ya, Bun, ya. Oke. Nah, sekarang coba cek, kita sama-sama cek. Di usia kita yang udah 30 tahun ini, kira-kira amal baik dengan amal jahatnya banyak mana? Ayo, introspeksi diri kita, evaluasi diri. Kira-kira banyak dosa atau banyak amal baik? Banyak dosa masih, sama yang tadi kemarin jadi sama, banyak dosa. Oke, sekarang 30, udah separuh lebih nih, Bu. Kalau kita misalnya 30 masih banyak dosa, kita naikkan usia kita sekarang, anggap 40 semua. Nah, di usia ke-40 ini, semuanya udah 40, kira-kira amal soleh dengan amal salahnya banyak mana? Oh, masih banyak saja salah juga. Iya. Udah 40 ini, Bun. Udah kita naikin. Ya, sekarang usia kita udah 50 semua. Anggap 50 semua. Kira-kira di usia kita yang 50 ini, kira-kira amal baik dengan amal salahnya udah imbang belum? Imbang belum udah? Kira-kira belum juga. Nah, Bun, kesempatannya tinggal 10 tahun lagi. Kesempatan kita tidak banyak lagi, tinggal 10 tahun. Artinya kita sekarang sudah di putaran akhir, Bun. Coba Bunda lihat, setiap perlombaan kalau udah detik-detik akhir, kalau udah ditinggal putaran akhir itu cepat apa lambat? Cepat kan? Makanya di usia kalau kita sudah di putaran akhir, Nabi SAW mengatakan Allah tidak menerima unsur lagi. Gak kasih alasan lagi, Bun. Kenapa? Usia-usia yang memang sudah mendekati kematian. Di usia putaran akhir, kapan dititipin cucu, balikkan cucunya, gojekin lagi. Jangan mau. Kapan lagi? Kalau ditimbang, kita jujur-jujur ditimbang usia 30 banyak dosa, usia 40 masih banyak dosa, usia 50 belum imbang. Coba, kapan lagi kita nak membenahi diri kita? Karena waktu kita tidak banyak loh, Bun. Dan ini makna yang kedua. Makna ketiga, pergantian tahun itu, Bun, kita sudah kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Karena kita sudah di putaran akhir. Kesempatan kita untuk berbuat baik itu sudah semakin sedikit. Penyempurnaan usia mendekatkan kepada kematian. Kesempatan kita untuk berbuat baik, kehilangan kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan kita berbuat baik sudah semakin sedikit. Mana yang ketiga? Buka dalil Quran ya. Surat 23 ayatnya 112 sampai 104. Surat 23 ayatnya 112 sampai 104.
14. Qala kam labistum fil ardi adada sinin qalu labisna yawman aw ba'da yawmin fas'alil 'addin qala in labistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Sebentar, Bu, kontrak kita di bumi ini tidak ada yang lama. Yakinlah, semua yang saat ini kita miliki itu hanya sementara. Suami dengan suami itu tidak lama, kita terbatas. Dengan istri kita tidak lama, dengan anak-anak kita tidak lama. Ya kan? Usia kita tidak lama. Sebentar kita kontraknya. Oke, standar usia kita kan 60 sampai 70. Sedikit yang sampai usia ini. Sekarang sudah bertengger di usia keberapa kita? Kalau sudah di putaran akhir, kalaupun hidup, kalau jiwa Palembang tidak kelama itu lagi. Kalaupun hidup, tidak kelama. Nah, artinya pada saat pergantian tahun yang sedang kita alami saat ini, penyempurnaan usia mendekatkan kita kepada kematian, otomatis kesempatan kita untuk berbuat baik, beramal soleh juga sudah semakin sedikit. Otomatis. Kenapa? Karena kita ada yang udah separuh lebih coba perjalanan hidupnya. Jadi kalau udah 30 udah separuh lebih. Kalau udah 40 apalagi, kalau udah 50 apalagi. Artinya yang sebentar, yang sedikit ini sudah semakin sedikit lagi. Jadi kalau seandainya di waktu yang sedikit ini tidak kita maksimalkan, tidak kita memanfaatkan, maka akan membuat orang itu rugi selamanya. Tapi kalau bisa, insya Allah akan membuat dia menjadi orang-orang yang beruntung selamanya. Jadi maksimal, manfaatkan kesempatan yang tinggal sedikit ini. Di ayat 112 Allah berfirman kepada orang-orang yang pernah tinggal di bumi. Allah katakan, berapa lama kamu tinggal di bumi? Mereka yang pernah tinggal di bumi mengatakan, kami tinggal di bumi hanya sehari, ada yang bilang setengah hari. Kenapa demikian? Karena perbandingan waktu akhirat dengan dunia, berbanding 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Coba, 1 hari di sana, di dunia itu harus 1000. Sedangkan usia kita tidak ada yang nyampe ratusan pun. Kalaupun ada itu paling 1-2 orang. Kalau 70 ada tapi sedikit. Kalau 100 itu paling 1-2 orang hitungannya. Bisa dihitung dalam satu provinsi itu yang nyampe ratusan. Tapi kalau yang 60-70 ada tapi tidak banyak. Beda kalimatnya. Jadi kalau seandainya waktu yang sebentar ini udah semakin sebentar kita tidak maksimalkan, rugilah orang itu. Nah, kemudian di ayat 114 Allah katakan, kamu tinggal di bumi itu hanya sebentar saja jika kamu orang-orang yang mengetahui. Waktu itu tidak lama, tinggal sebentar, manfaatkan, maksimalkan. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kita esok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, tidak pernah tahu. Dan tidak ada jaminan pun kita sampai 60, tidak ada jaminan kita sampai 70 itu tidak ada jaminan. Nah, makanya maksimalkan ini. Kesempatan ini digunakan untuk berbuat baik. Apalagi di hari di usia-usia kalau udah pensiun, jangan lagi mau di situ. Kan kadang-kadang ada orang pensiun malah buat kolam, melihara
kalau di usia pensiun malah buat kesibukan duniawi, jangan lagi, karena Nabi tidak memberikan anjuran untuk hal itu. Bayangkan, kata Nabi SAW, di usia putaran akhir ini Allah tidak nerima uzur lagi, tidak ada uzur lagi. Kenapa? Karena usia yang memang sudah mendekati kematian. Bayangkan dititipin cucu aja gojekin, buat surat ke mamanya, udah cukup kalian mama besarin, masa sekarang mau cucu juga mama yang besarin. Iya, mama udah di putaran akhir, mama pengen fokus dalam urusan hal ini akhir, karena waktu tidak lama, tinggal sebentar. Jangan mau lagi, ya. Jangan mau lagi hiruk pikuk dunia mengganggu dalam hal ibadah. Kan bayangkan kalau di usia 50 belum 50-50, belum imbang antara dosa dan kebaikannya, kesempatan kita paling tinggal 10 tahun. Itu kalau nyampe 60 loh, kalau enggak bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, atau 60, berarti kesempatan tinggal 10 tahun untuk mengimbangkan kesalahan antara kebaikan. Jangan mau lagi dilakukan. 3, kita kehilangan nikmat sempat setiap pergantian hari, pekan, apalagi tahun. Kesempatan untuk berbuat baik sudah semakin kurang. Yang keempat, hikmah dari pergantian tahun. Kita buka Quran surat 35 ayat 37. Hikmah dari pergantian yang keempat, pergantian tahun yang keempat. Surat Fatir ayatnya 37. Surat 35 ayatnya 37. 35 37 ya. Ini hikmah yang keempat ya Budi. Wa hum yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkara wa ja'akumun nadhir fadzuqu fama lizzalimina min nasir. Yang dengan karunia-Nya menempatkan kami dalam tempat yang benar kan? Kekal surga. Ayatnya 37, surahnya 35. Surat 35 suratnya. Ayatnya 37. Iya. Dan mereka berteriak dalam benar kan? Ya. Mereka dari 34 sampai 37 katanya. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Ada panjang umur enggak, Bu? Disuruh ngapa? Berpikir. Itu tafakkur bahasa Qur'annya. Jadi ada amalan, Bu, yang hanya melibatkan akal, namanya apa? Berpikir atau tafakkur. Bahkan tafakkur itu, Bu, beribadah hanya melibatkan pikiran, itu bisa mengalahkan orang-orang yang semalam suntuk sholat malam. Bisa kalah gara-gara dia beribadah melibatkan pikirannya.
Kok bisa? Kok bisa, Bu? Ini hasil berpikir ini, Bu. Ini jilbab yang udah bagus-bagus pakai itu hasil berpikir ini. Coba, orang yang buat ini kalau dia muslim, berapa banyak aplikasi Quran yang kita baca melalui handphone ini? Kalau dia muslim, amal jariahnya tanpa kita ketahui orangnya. Ini hasil berpikir. Makanya tafakur itu ibadah yang luar biasa. Makanya para salaful soleh, apabila terbit matahari kemudian tenggelam, yang mereka lakukan adalah tafakur. Kalau bahasa-bahasa keren kita kan evaluasi diri, introspeksi diri, kan melibatkan pikiran itu cak mano bagaimana, ya kan? Ada usia di sini yang bukan kalau udah panjangkan usia. Ada orang itu yang dihidupkan Allah hanya di usia 30. Dia tidak pernah merasakan bagaimana hidup di usia 40. Padahal kalau ada orang yang hidup di usia 40 itu pun ada yang udah dipanggil mama. Ada yang tidak pernah merasakan itu? Itu hari ini udah pajak gitu. Ada orang yang tidak pernah Allah beri kesempatan hidup sampai usia 50. Padahal di usia 50 itu ada yang udah dipanggil mama. Tidak benar. Usia itu tidak bisa dibohongi, Bu. Ya. Dulu dipanggil tante, sekarang nyanyi. Bisa dibohongi. Saya pernah ketipu, Bu. Zaman ini ternyata Bu nenek, ompong, peor-reot segala macam dipermacabi. Pas dipanggil nyai, loh. Oh, kalau wajah mah bisa, tapi kalau panggilan sama usia tidak bisa. Ada yang seperti itu. Nah, tapi jangan lupa, Bu, usia itu nikmat. Usia itu nikmat. Allah minta pertanggungjawaban orang-orang yang Allah hidupkan sampai 40. Harusnya orang yang hidup sampai usia 40 harusnya lebih banyak lu amal solehnya ketimbang orang yang Allah hidupkan sampai 30 tahun. Kenapa? Karena Allah selisihkan dia di usia. Orang yang Allah hidupkan sampai 60 tahun harusnya dia lebih banyak amal solehnya ketimbang orang yang hanya Allah hidupkan di usia 50. Kenapa selisih 10 tahun, Bu? Harusnya kita yang punya pendengaran ini harusnya lebih taat, lebih patuh ketimbang orang-orang yang tidak punya pendengaran. Harusnya Allah akan minta pendengaran, penglihatan, akan diminta pertanggungjawaban nanti. Jangan sampai orang yang justru tidak mendengar, kenapa dia lebih patuh ketimbang kita yang harusnya lebih banyak menerima nasihat dari guru-guru, kenapa lebih patuh orang yang tidak mendengar? Hati-hati. Harusnya kita lebih patuh. Karena Allah lebihkan kita di mana? Pendengaran. Harusnya orang-orang yang diberikan oleh Allah penglihatan, dia bisa melihat tanda-tanda kebesaran Allah, dan harusnya dia lebih taat dan patuh kepada Allah. Jangan sampai orang yang buta lebih patuh dan taat ketimbang orang-orang yang melihat. Jangan sampai. Karena semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Kita yang mempelajari ilmu agama itu luar biasa. Kenapa? Kita belajar ilmu agama ini pun mempelajari sesuatu yang telah terjadi berabad-abad. Bayangkan, kita tidak hidup di zaman Nabi Adam, kita tidak hidup di zaman Nabi Sulaiman, kita tidak hidup di zaman kerasulan Nabi Nuh, tapi kita bisa pelajari itu semua bagaimana keadaan mereka di dalam Quran. Mempelajari sesuatu yang berabad-abad terjadi. Yang kedua, kita kalau mempelajari ilmu agama itu kita mempelajari sesuatu yang akan terjadi. Entah kapan itu akan terjadi, tapi sudah kita pelajari di Quran. Contoh ayat ini. Ayat ini Allah sudah mengisahkan bagaimana keadaan kehidupan di neraka. Ayat ini bukan untuk nakut-nakutin kita, Bu. Salah kalau ada orang bilang ayat nakut-nakutin, bukan untuk nakut-nakutin, bukan. Biar apa jadi pelajaran hidup buat kita, biar jadi nasihat hidup, biar hidup buat kita, biar kita jadi orang baik. Maksudnya bukan untuk nakut-nakutin. Coba, kita sekarang berada di fase kedua, alam rahim, alam dunia. Ini entah kapan ini. Belum lagi kita nanti fase kemana? Fase barzakh. Belum lagi fase kiamat. Entah kapan ini terjadi.
Ya kan? Dan ini pasti terjadi. Akhir hayat itu ditentukan dengan dua hal, neraka atau surga. Kan kayak itu. Entah kapan ini. Tapi alhamdulillah kita bisa sudah diberikan gambaran oleh, dan pasti keadaan neraka itu nanti seperti ini. Bukan hanya sekedar gambaran dan pasti nyata. Surga dan neraka itu sebelahan, Bu. Banyak ayat, banyak surat yang menjelaskan kalau neraka dan surga itu sebelahan. Bahkan penduduk neraka dengan penduduk surga itu bisa ngobrol, berdialog, sebelahan. Makanya surat Al-A'raf itu pembatas antara surga dan neraka dan tempat tertinggi. Kalau timbangan 50-50 dia harus transit ke Al-A'raf. Makanya orang-orang yang di Al-A'raf itu sudah dijamin masuk surga karena dia imbang pun ya, 50-50. Mereka setiap hari melihat saudara-saudara teman-teman mereka di dunia di surga. Ada juga melihat ada teman-teman yang sudah masuk di neraka. Al-A'raf itu artinya tempat tertinggi, pembatas antara surga dan neraka. Yang 50-50 transit, tapi dijamin sudah masuk surga, tapi tinggal tunggu keputusan Allah. Tapi udah dijamin masuk surga yang 50-50. Nah paling tidak imbang pun di usia 60 imbang, udah dijamin masuk surga di surat Al-A'raf. Jadi neraka dan surga itu sebelahan loh. Nah orang-orang di neraka itu di dalam ayat ini coba kita lihat, mereka berteriak di dalam neraka, dia minta apa? Ya Tuhanku, keluarkan kami dari neraka, niscaya kami akan berbuat kebajikan. Saya lama loh merenungkan ayat ini. Ngaku dak wong di neraka itu kan neraka dengan surga itu sebelahan. Kenapa mereka tidak minta ya Allah ampuni dosa kami, masukkan kami ke surga? Banyak ayatnya pun dalam Quran neraka dan surga itu sebelahan. Contohnya dalam Quran surat 74, dialog penduduk neraka sakor dengan penduduk surga. Kata penduduk neraka penduduk surga, apa katanya ke penduduk neraka? Masalakakum pisakor. Qalu lam nakum minal musallin. Sebelahan. Cuma enggak bisa saling tembus. Kenapa tidak minta ya Allah ampunin kami, masukkan kami ke surga, tapi malah juru minta apa? Ya Tuhanku, keluarkan kami dari neraka, kami ingin berbuat baik. Maksudnya pengen kembali ke dunia. Ada apa dengan dunia ini? Hebat kan orang masih di dunia itu. Ini menggambarkan ya betapa pentingnya masa-masa kita di dunia ini. Kedua, betapa pentingnya amal baik yang kita lakukan selama kita hidup. Sampai orang di neraka itu cita-citanya pengen kembali ke dunia, ingin berbuat baik. Alhamdulillah kita masih ada di dunia. Jangan hitung-hitungan lagi berbuat baik. Nak ngaji ben ngaji, tidak ngaji, tidak ngaji, tidak ngaji, tidak. Iya. Kapal jam 9:30 kaget ceramahnya tuh lah jam 9:45. Itu hitung-hitungan namanya. Tapi bukan di sini Bunda Ana. Kalau Bunda Ana mah Bunda. Iya. Kalau di bawah saja. Udah ngajinya hitung-hitungan, sedekah juga hitung-hitungan. Astagfirullah. Pun penting. Kota amal masih di situ, kelilingnya jauh. Kata yang sebelah masih jauh. Yuk, ada tukaran. Nah, kata yang diajak ngomong, nak nukar berapa yuk? Tukar 6 lembar. 6 lembar. Duitnya berapa? 50. Kok 6 lembar? Yang 4 10.000. Yang 2 Allah. Tapi di sini dan Bu, jadikan pelajaran ayatnya. Betapa pentingnya masa-masa kita di dunia. Walaupun tinggal sedikit loh, Bu. Walaupun tinggal sedikit. Karena alhamdulillah pun orang-orang yang di neraka pengen kembali ke dunia, kita masih ada di dunia. Iya kan? Kalau kita masih ada di dunia ini, Bun, kita masih bisa melakukan hal yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Lakukan itu. Jangan sampai nyesel. Satu. Yang kedua, kalau kita masih ada di dunia ini, Bun, bukan hanya bisa melakukan amalan terbaik untuk diri kita sendiri, bahkan kita mampu
memberikan amal soleh untuk orang-orang yang kita sayangi di barzah. Kita hari ini sedekah 10.000 misalnya, minta kepada Allah, ya Allah sedekah ini sampaikan ke emak sama abah, ya Allah. Nyampe Bu, asal masih di dunia, tapi kalau udah di dunia udah bisa lagi. Pahalanya kasih buat emak sama abah, nyampe Bu. Buat orang-orang yang kita sayangi, sampai asal kita masih di. Iya, kita angkat tangan kita minta Rabbighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab. Bukan hanya orang tua kita terangkat derajatnya, seluruh orang beriman terangkat derajat karena doa kita. Coba, asal masih ada di. Kalau kita misalnya sedekah 10.000 berapa, kita pahalanya kita kasih ke keluarga, itu kan biasa. Kita doa untuk orang muslimin muslimat semuanya, itu kan biasa. Udah belum sedekah yang dicontohkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita sedekah 10.000. Kita niatkan, ya Allah pahalanya tolong sampaikan kepada seluruh orang beriman. Sudah belum? Seumur hidup belum pernah. Itu dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba pahalanya. Berapa banyak orang beriman yang menerima pahala ini, kalikan 10 kembali ke kita. Ini salah satu cara-cara terbesar dengan mudah kita mendapatkan pahala supaya cepat imbang. Kalau kita khususkan buat orang tua, seluruh orang mukmin dapat enggak? Tidak. Tapi kalau kita sedekahkan, ya Allah pahala 10.000 ini untuk seluruh orang yang beriman, orang tua kita dapat enggak? Kita dapat enggak? Lebih banyak, kalikan 10 kali orang supaya biar cepat imbang. Ya kalau di usia 50 belum imbang, kapan kita caranya untuk ngimbanginya pun? Kenapa? Ya doa ya, kan kalau doa mah jelas. Ini dilakukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat berkurban. Kurban yang kedua dilihatkan untuk siapa? Ya Allah, ini kurban Muhammad dan siapa? Seluruh umat. Kurban kedua di awal Islam. Dapat semua. Kalau seluruh orang beriman kita niatkan, orang tua dapat enggak? Dapat. Keluarga kita dapat enggak? Dapat. Suami kita yang udah di barzah dapat enggak? Dapat. Semua dapat. Tapi pahalanya tinggal kalikan 10 kali lipat untuk kita semua. Ini salah satu cara-caranya pun biar cepat imbang. Dan kesempatan kita tidak banyak. Kalau belum pernah lakukan. Nah kemudian di dalam ayat ini, jadi maksimalkan waktu kita tidak banyak. Allah katakan dalam ayat ini, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk berpikir bagi yang mau berpikir. Jadi jangan banyakin ngelamun di usia-usia, jangan disibukkan lagi oleh urusan dunia, jangan lagi banyak ngelamun, tapi justru harus berbanyak amal soleh. Maaf, waktu kita sampai jam berapa? Pak Haji sampai jam berapa Pak Haji? 10 menit. Kalau waktunya tinggal 10 menit, saya mau kasih amalan khusus buat ibu-ibu dulu deh. Kotak 3 deh. Saya mau kasih amalan untuk ibu-ibu deh, biar masuk surga kan. Amalan ini Quran hadis ya mulia. Quran dan hadis, nanti boleh buka Qurannya, tapi saya mau kasih penjelasan dulu biar Bunda tinggal catat, karena waktu kita tinggal 10 menit ya. Untuk amalan seorang perempuan, Nabi mempersilahkan masuklah ke seluruh pintu surga. Amalan terbaik ini, contoh, seorang laki-laki kalau sudah puasa Nabi Daud, tidak usah lagi puasa Senin Kamis ya Bu ya. Kalau seorang laki-laki sudah puasa Nabi Daud, tidak usah lagi puasa Ayyamil Bid, kata Nabi. Kenapa? Karena dia sudah melakukan puasa sunnah yang Ibu-ibu juga kapanlah punya 4 amalan ini, tidak usah banyak-banyak amalan lain. Karena sudah menjamin seorang perempuan masuk ke seluruh surga, silahkan pilih pintu yang mana, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa amalan 4 ini Bu? 1. Sholat 5 waktu. Tidak usah banyak sunnah. Sholat sunnah tidak usah banyak-banyakin, apalagi zikir sunnah. Ya, cukup sholat 5 waktu. Jaga kualitasnya, jaga waktunya. Udah. Kedua, puasa wajib. Tidak usah banyak-banyak puasa sunnah. Cukup puasa wajib. Kalau ada utang Ramadan, bayar utangnya sudah.
Kapan ada kesempatan puasa Senin Kamis utang. Ya. Nah, dua ini. Nah, untuk apa waktu dua ini, Bun? Tidak usah banyak-banyak sholat sunnah, tidak usah banyak zikir sunnah, tidak usah banyak-banyak puasa sunnah. Gunakan dua waktu ini untuk dua amalan yang sangat penting ini. Apa yang dua ini, Bun? Yang ketiga, jaga kehormatan kecuali kepada laki-laki yang memberikan mahar. Siapa itu, Bun? Ingat ya, kecuali kepada laki-laki yang memberikan mahar. Ngerengek, nyembah-nyembah, kalau dia tidak ngasih mahar, jangan kasih tahu. Ini kadang-kadang terbalik, Bu. Sama yang ngasih mahar, pecah pelitnya diatur. Di rumah paling gerot pakai seragam masak yang kebetan belakang. Bagus dikit pakai apa? Daster. Itulah bawa ketumbar, Bu. Terbalik dah, Bu. Dengan dibalik-balik. Terakhir apa? Cara berbaktilah kepada suami. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Perempuan yang bisa mengamalkan 4 ini masuklah ke seluruh pintu yang mana dia suka. Amalan terbaik. Nah, yang pertama apa tadi, Bu? Salat 5 waktu. Kalau lagi sholat 5 waktu dipanggil suami bodoh, udah saut-sautin. Kapan lagi sholat zuhur, misalnya 5 waktu. Udah lagi sholat, suami manggil, mami, yuk, dia rusak. Mi, lagi sholat 5 waktu. Kapan sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak usah zikir, tidak usah sholat sunnah. Walaupun sholat sunnah itu menjamin Bunda masuk surga, tinggalkan, tidak usah. Hadapi hibir suami. Ngapopi, ada apa? Ini kadang-kadang terbalik, Bu. Sholat maghrib sampai sholat isya zikirnya tembus. Zikir apapun yang dibaca, langkah panjang tuh ngomong, Allah panjang zikirnya. Suami ibu buat kopi dewe, suami ibu berejo dewe. Ini amalan surga terakhir ini penting. Kapan sudah sholat wajib, apapun sholat sunnah, zikir, apapun tinggalkan. Karena hukumnya sunnah yang penting. Maka tidak sebanyak-banyak sholat sunnah. Karena ini penting. Ini kadang-kadang udah zikirnya dari maghrib sampai isya tembus, kurang-kurang buat hari-hari tertentu pula pakai ngelompok, berzikir ngandon sampai setengah hari tinggal ke laki. Astagfirullahaladzim. Balik bukan salah. Nabi tidak nyuruh banyak-banyak. Makanya waktu sunnah sini, zikir sunnah sama sholat sunnah, tinggalkan, yang penting kesuatu. Kalaupun seandainya Bunda sholat, lagi sholat duha baru 1 rakaat selesai, suami manggil, mi, langsung salam. Tidak usah selesaikan sholatnya, temui sudah. Bisa kan paham dengan ini? Penting dulukan 2 ini baik. Sudah selesai, kata Nabi, cukup sholat 5 waktu. Yang kedua, puasa Ramadan. Kalau Bunda lagi puasa Ramadan, dirayu-rayu sama suami, yuk. Katakan kepada suami, kena dendo gitu 2 bulan, lemak tahan dulu. Dendonya 2 bulan berturut-turut, tak boleh kelang-kelang, tidak baca ya puasa Nabi Daud. Ya. Kalau sudah puasa yang namanya puasa wajib, jangan batal. Walaupun suami ngajak jalan-jalan maksudnya. Ya kalau jalan-jalan nak makan pun. Tapi kalau lagi puasa sunnah, jam 3 sore kata suami,